Perkenalkan, nama saya Nikolaus Musa Mangjati Darato, nama baptisnya Nikolaus. Saya syahadat pada tanggal 25 Desember 2016. Dulu saya dari agama Katolik, Kristen Katolik. Kalau saya dulu di SD-nya itu di Jawa, kemudian ketika saya kelas 6 SD karena orang tua saya pergi, akhirnya maksudnya di sini almarhum ya, akhirnya saya pindah ke Flores. Di asal saya dari sana, asal orang tua saya juga dari sana. Di sana saya sempat tinggal dengan keluarga dan juga tinggal di pastoran. Maksudnya aktivitas saya setiap harinya tuh lebih banyak di pastoran selain di sekolah dan juga di pastoran. Ketika SMA saya sempat sekolah di Seminari San Domingo Hokeng. Kemudian lulusnya itu di SMA Sin Gabriel Maumere. Jadi kan saya dulu kan kehidupan saya itu sama pastor. Jadi ketika ada pastor yang hari Minggunya itu masuk gereja malam, saya ketika ke tempat lain itu nggak misa pagi, berarti saya misanya itu malam. Jadi setiap hari itu saya tuh selalu ke gereja. Kalau ketika saya dengan pastor sama ketika di seminari. Dari kelas 6 SD itu saya udah tinggal di pastoran. Pastoran itu ya jenis biara, tapi itu kan di satu daerah biasanya satu titik untuk mengurusi umat di suatu lokasi itu. Jadi, namanya itu paroki. Jadi paroki ini dipimpin oleh pastor siapa lah? Pastor tempat tinggal pastor itu tadi yang namanya pastoran. Nah, di situ kan otomatis kehidupan saya itu ya sama kayak kehidupan pastor. Maksudnya sama itu dibuat apa ya? Kayak ini jamnya bangun pagi, terus itu pergi misa ke gereja. Terus waktu itu kebetulan nggak ada yang ngurusin gereja, jadi saya yang ngurusin gereja. Jadi dari persiapan bajunya pastor, terus persiapan acara, mukul lonceng, itu saya. Jadi betul-betul apa ya? Saya itu paroki itu ya rumah saya dibandingkan dengan rumah paman saya yang saya tinggal. Kehidupan saya ya lebih banyak di pastoran. Kan dulu kan saya di Flores, terus saya ke Pacet, Mojokerto, habis itu ke Jakarta. Di Pacet itu juga ada yang mewanti-wanti, bilang gini, nanti hati-hati kalau sama orang sana, orang Muslim, takutnya kamu diajak kamu jadi Muslim gitu. Saya bilang, masa nggak yakin sama saya gitu. Jadi orang itu justru saya itu nggak ada yang ragu, bahkan kalau ada yang debat itu dulu saya berani, karena emang apa ya, betul-betul saya mentaati gitu loh. Jadi bukan hanya pergi gereja gitu, enggak, karena emang belajar. Jadi di seminari itu kan ya ada sejarah gereja, ada sejarah Alkitab. Meskipun saya nggak belajar filsafat, tapi setidaknya yang saya pelajari pertama itu sejarah gereja, sejarah kitab suci, sama pelajaran-pelajaran umum. Itu yang kita pelajari di seminari.
Yang bikin saya itu kepingin masuk Islam itu kata-katanya Umi Irin Handono. Ketika seseorang itu menceritakan tentang Yesus, apalagi yang nggak sesuai dengan pengetahuan seorang Katolik atau Kristen, itu pasti orang itu terguncang hatinya. Kalau benar-benar dia itu sayang atau betul-betul dia itu cinta kepada Yesus, pasti dia terguncang hatinya. Karena apa? Ketika seorang Katolik itu percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat, berarti kan otomatis dia percaya bahwa Yesus itu mati di salib. Nah, jadi betul-betul mati di salib. Sedangkan di Alkitab itu kata-kata bahwa Yesus mati di salib itu masih rancuh. Maksudnya di situ kan dikatakan bahwa Yesus itu disalibkan pas dipaku itu pada jam 12. Tetapi jam 3 baru betul-betul dikatakan beliau itu mati. Ya. Padahal faktanya sekarang ketika seseorang itu dipaku di tangannya, itu bisa berhari-hari nggak mati-mati. Terus dikatakan kalau penyiksaannya itu terlalu kejam. Tapi kata Umi, faktanya ketika di Golgota atau acara meskipun disiksa sekalipun, nggak bisa semata-mata itu mati, langsung mati. Paling matinya itu seminggu, kalau nggak dipatok burung gagak. Jadi ketika seseorang mati itu ketika jantung, ya saya bilang ini jantung, dan mungkin ya jantung itu kalau contoh ditahan sampai 1 jam nggak berdetak, itu baru bisa kita katakan mati. Terus yang kedua, paru-paru. Ketika orang itu dikatakan nggak bisa bernapas 1 jam, itu bisa dikatakan mati. Tetapi ketika lambungnya ditusuk, itu kan setelah Yesus meninggal itu kan lambungnya ditusuk. Nah, tetapi secara medis, ketika orang itu luka lambung, nggak bisa dia 1-2 jam langsung meninggal gitu, nggak bisa. Nah, itu yang jadi pertanyaan kita. Sebagai seorang Katolik waktu itu saya betul-betul nggak puas, soalnya dikatakan di situ kan Yesus jam 3 mati terus ditusuk menggunakan tombak, dan waktu itu pun kalau secara normalnya itu kan ketika seseorang ditombak terus keluar air dan darah, berarti kan metabolismenya berjalan, darahnya itu masih mengalir, berarti nggak bisa dikatakan Yesus itu mati. Nah, akhirnya kan saya mengiyakan itu, dan saya yakin memang seperti itu. Kemudian kalau di Alkitab itu dikatakan Yesus dikuburkan, diturunkan terus dikuburkan. Ketika diturunkan, yang ikut bersama disalib dengan Yesus itu kakinya dipatahkan, tetapi Yesus enggak. Nah, pertanyaannya di situ juga, berarti kalau Yesus bisa hidup lagi, bisa jalan dong. Nah, yang berikutnya lagi, Yesus dimakamkan. Ketika makamnya itu ternyata nggak seperti makamnya kebanyakan orang sekarang yang dikuburkan, kan cuma ditaruh aja di dalam gua. Dan nyelawatnya itu menggunakan minyak dan rempah-rempah.
Nah, pertanyaannya sekarang juga secara medis ini, bukan bukan secara mistik kan. Kalau kunyit, bawang dan lain sebagainya itu kan bisa mengobati luka. Nah, makanya uh, saya jadi yakin kalau Yesus itu belum meninggal, otomatis Yesus itu bisa diobati. Nah, ya itu makanya saya itu juga mulai sangat terguncang hati saya kan, soalnya faktanya itu tidak jelas, cuma disuruh kita itu sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang Katolik itu meyakini itu. Nah, makanya dari itu saya mulai membuka hati untuk mau belajar Islam. Jadi saya nggak langsung syahadat, tetapi saya mencari tahu dulu.